caranya Coach Indra berhasil dulu merekrut dari 3.000 pemain gitu ya, pemain muda, tapi kan nggak seperti itu cara yang benar gitu. Iya. Dia tinggal ngelihat aja sebenarnya liga-liga generasi mudanya seperti apa. Kalau misalnya ini pilih pemain dari situ gitu. Nah itu kan lebih efektif. Iya. Bayangkan juga pelatih-pelatih yang akan dikontak oleh PSSI saat ini untuk menggantikan Patrick Kluivert ya. Gitu pas ngeliat liganya, ya ampun liganya kayak gini. Terus gimana dong gue pilih Gimana gue cari pemainnya ya? Dapat di mana nih? Iya. Halo followers Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alfonsus Kelvan di podcast Bicara Bola. Followers Bicara Bola, seperti yang kita tahu tahun 2025 ini Timnas Indonesia sudah mencapai garis finish dengan gagal lolos ke Piala Dunia 2006. Kegagalan itu juga membuat semua insan sepak bola pasti merasakan kesedihan. Nah hari ini saya juga kedatangan bintang tamu yang spesial yang juga merasakan kesedihan tersebut. Nah tamu saya spesial ini berasal dari basis supporter. Selamat datang Bunda Erika. Selamat sore. Mas, Ya. apa kabar? Baik. Oke, Mbak Erika dan Mas Indro ini kan sudah sepertinya bisa saya bilang udah ditakdirkan emang udah cinta sama sepak bola lah ya. Apalagi Mbak Erika kan seorang jarang banget nih, ya kan? Seorang wanita juga suka sama sepak bola ini kan. Sejak usia berapa nih Mbak sudah suka sepak bola? Dari SD. Oh dari SD. Dari SD. Oh. Karena memang background orang tua tuh pengurus. Kalau sekarang Askap lah ya. Oh, Dulu Askap. namanya Persilu tuh di Lampung Utara. Oh Kita Lampung orang Utara. kan. Gitu. Berarti ini Bayangkara kesana Iya, dukung gak ya? dukung Wah, banget. mantep. Tapi, Mesnya cuma beda 3 rumah dari rumahku yang di Pahoman tuh. oh gitu. Mesnya Bayangkara. Tapi pemain Lampungnya nggak ada ya? Sayangnya begitu. Hmm. Tapi mungkin itu bisa ngebangkitin animo antusias. Mungkin juga jadi ada pemain-pemain muda yang ini ya. Iya iya. Kalau nggak salah Fabio itu juga dari Lampung itu. Fabio U17 kita itu. Oh gitu ya. Dia main di Akademi Persija ya. Kalau nggak salah ya itu. Jadi Mbak Erika dari basis sayap Garuda. Garuda Indonesia. Oh, kenapa tuh bisa dibilang sayap Garuda? Iya, jadi awalnya tuh sebenarnya sayap Garuda Indonesia itu tuh sebenarnya perkumpulan supporter-supporter yang di platform yang adanya di platform TikTok sebenarnya. Oh di TikTok. Jadi waktu itu dibentuk untuk memberikan edukasi ke netizen supaya tidak mudah kemakan hoax tentang sepak bola Indonesia lah. Kan kemarin tuh kan banyak sekali berita hoax yang berseliweran dan sebagainya. Sebenarnya itu awal niatnya. Gitu. Oke. Awal. Kalau Mas Indro Ya. sejak kapan nih sudah mulai fokus mendukung Timnas Indonesia ini? Kalau Timnas itu 2016 ya. 2016 kan ada Piala AFF dulu ya. Iya. Piala AFF kita ngantri tiket di depan Gambir tuh ada kantor tentara lah. Oke. Itu dari jam 11 malam. Oh. Kita nunggu katanya jam 8 dibuka kan. Katanya jam 8 dibuka. Tapi jam 5 kalau nggak salah itu gerbangnya langsung dibuka sama tentaranya dan itu chaos. Oke. Chaos. Nah pulang dari situ kita nggak dapet tiket juga tuh karena chaos itu kan. Karena kita anggota kita lebih banyak GP Ansor. Oke. Kita langsung konferensi pers di GP Ansor dan kita juga deklarasi bahwa ini berdiri Paguyuban Supporter Timnas. Gitu. Apa tuh nama paguyubannya? Gitu, Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Oh, Karena oke. kita emang niat mendukung timnas gitu kan. Gitu karena saya juga sebenarnya tim lokalnya saya udah nggak ada nih Indonesia Muda tuh, udah bubar. Jadi Oke. ya udah saya ke timnas aja. Berarti dukungnya khusus Timnas aja atau emang ada klub-klub Liga 1 mungkin Liga 2? Nah itu dia karena kalau pribadinya sih macam-macam ya karena kita banyak ini ada yang dari Jackmania, ada yang dari Persebaya, ada yang dari macam-macam gitu. Tapi emang lebih banyak di Timnas. timnas kan timnas kita saat nyatu Oke. gitu. Iya sih Gitu, benar juga. Berarti suka memberikan edukasi juga buat supporter ya, Oh, Mbak iya Erika sama Mbak Indro ya. Iya. Iya. Oke, sedalam apa sih fanatik Mas Indro dan Mbak Erika ini terhadap sepak bola? Dari Mbak Erika dulu deh. Ya, kalau dikatakan, aku nggak tahu yang seperti apa yang dikatakan fanatis Fanatik, ya, oke. gitu loh. Tapi intinya
setiap pertandingan timnas kita selalu menyempatkan untuk menonton, dan juga kan aku perempuan ya, mungkin beda sama cowok-cowok ya. Jarang yang teman-teman perempuan tuh mau ngomong bareng-bareng gitu ya, nonton ke stadion. Jadi aku kemarin itu kalau nonton ke stadion sendirian, Mas. Oh ya? Datang sendirian ke GBK tuh sendirian. Jadi nggak sama teman satu pun tidak. Nanti sampai sana paling kalau pas dapatnya di South gabung sama anak-anak Ultras. Kalau nyampe di Utara, di North sama anak-anak LGI. Atau kalau bisa dapatnya VIP ya udah nonton sendiri aja. Jadi benar-benar kita pengen banget ya, dan memang ada kebanggaan tersendiri untuk mendukung timnas itu. Apalagi mimpi kita kemarin ya, yang benar-benar udah selangkah 180 menit tersisa untuk ke Piala Dunia gitu. Dan aku rasa mungkin Mas Alfon sebagai mungkin mantan pemain juga tidak pernah Indonesia sedekat ini dengan Piala Dunia. Iya benar sih. Gitu. Terakhir tahun 85 ya? Kak ya? 85 tuh. 85 atau 86 kayaknya ya kalau nggak salah ya. Iya di Meksiko kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Kalau dari Mas Indro sendiri gimana? Fanatik apa? Fanatik sih fanatik ya, tapi kita meyakini bahwa sepak bola tuh alat pemersatu. Yes. AFF itu 2016 itu saat ini Jakarta lagi panas-panasnya politik yang politik identitas. Gitu. Itu panas-panasnya, tapi ada Piala AFF. Kaptennya Boa Salosa. Kurang minoritas apa dia gitu kan. Betul. Nah, ini yang menjadi pemersatu seluruh bangsa ketika walaupun ada politik identitas di sepak bola ini semua selesai. Gitu ya, tetap mendukung timnas. Nah, itu yang saya melihat bahwa sepak bola adalah alat pemersatu sebenarnya kalau memang dipakai memang buat alat pemersatu. Nah, ini yang kita nggak ngelihat saat ini ya, lebih pada dipakai untuk kepentingan politik, lalu juga macam-macam. Nah, ini yang agak kecewa sih kita dengan situasi saat ini gitu. Kalau fanatik sih dari dulu fanatik bola ya, dari saya ikut kebetulan fans Liverpool ya, jadi ikut Big Reds gitu ya. Ini juga saya ikutin gitu. Tapi akhirnya untuk timnas kita bisa satu sebenarnya. Keren. Nah, bicara soal sepak bola nasional, bagaimana nih timnas kita di tahun 2025 ini menurut Mas Indro? Nah, ini karena terlalu banyak embel-embel politik ya, bahwa ini menjadi alat politik seseorang, sebut aja inisialnya Erick Thohir gitu. Oke. Itu bukan inisial dong. Iya, bukan inisial, malah lengkap. Nah, ini yang akhirnya kekacauan seperti ini jadinya. Misalnya Sintayong gitu, kita tahu bahwa Sintayong dipakai mulainya ketika eranya Iwan Bule, dan ada Ratu Tisa juga sih. Nah, ini untuk mengubah itu stigma bahwa itu dipakai diwujudkan oleh pemimpin sebelumnya, dia mengganti di tengah jalan. Iya sih. Nah, itu yang kita mencurigai hal-hal seperti itu yang mengacaukan sepak bola kita. Kita tadinya nggak punya mimpi sama sekali tentang timnas masuk Piala Dunia, tapi kan kemarin semakin dekat gitu ya. Semakin dekat, kita posisinya cuma beda 1 poin dengan peringkat 2 gitu ya. Dan kita masih mungkin paling nggak kita bisa di Australia menahan Australia gitu ya. Dan juga ketika di putaran 4 juga kita masih yakin karena kita bisa menahan Saudi Arabia sebelumnya gitu. Pas saat dilatih Mancini gitu ya. Ini kan ada harapan-harapan, tapi hal itu udah pupus semua ketika ada hal-hal yang aneh diciptakan oleh PSSI sendiri. Betul. Kalau dari Mbak Erika bagaimana? Ya, 2025 ini kita diawali dengan patah hati nasional sih. Asik. Artinya pelatih yang selama ini sudah mulai, dan bahkan bukan mulai lagi, sudah sangat dipercaya ya sama supporter ya Mas Indro, yaitu Sintayong, diganti di tengah kompetisi dengan alasan-alasan yang menurut aku it doesn't make sense deh gitu, nggak masuk akal gitu ya. Artinya bukan karena kegagalan, benar,
Tapi justru karena alasan-alasan seperti menurut aku tuh alasan kacangan. Kali dianggapnya supporter kita ini karena dianggapnya IQ 78, jadi kalau dikasih alasan itu bisa diterima-terima aja gitu kan. Itu yang bikin kita marah gitu. Saya berapa kali pernah nulis di tempatnya Pak Arya Sinulinga atau di Pak Erick Thohir, Pak, tolonglah jangan terlalu diremehkan supporter ini. Jangan dianggap kita ini mentang-mentang katanya Indonesia ini IQ-nya 78 terus dianggap supporter ini IQ-nya 78 semua dengan dikasih disampaikan alasan-alasan yang nggak make sense itu. Ya mungkin Mas Alonso kan mantan pemain ya. Artinya urusan ruang ganti, perbedaan bahasa. Menurut saya itu bukan sesuatu. Kalau di sepak bola kan sepak bola itu universal. Dia ada kode-kode tersendiri di lapangan. Orang mau satu bahasa juga kalau udah dengan 70.000 penonton emang bisa dengar apa suara kalau misalnya ngasih arahan kan gitu. Jadi itu menurut aku nggak make sense. Artinya transparansi tentang pergantian pelatih itu sampai saat ini pun yang diharapkan teman-teman kan setelah selesai round 4 kemarin kita gagal, bukalah apa sih sebenarnya masalahnya. Gitu loh. Jadi jelas semuanya itu gitu. Nah, ini yang kita nggak dapat kan. Jadi akhirnya buat saya sih jujur aja, kegagalan ini bukan hal yang mengejutkan. Gitu loh. Dan saya tidak 100% menyalahkan Patrick Kluivert dan rombongannya karena ini kan sesuatu yang sudah bisa kita prediksi sebenarnya. Mengganti pelatih lagi bagus-bagusnya di tengah kompetisi dan dengan pelatih baru yang sama sekali belum pernah melatih di Asia. Dia tidak mengenal sepak bola Asia. Betul. Calon lawan-lawan kita juga tidak tahu. Dan kita 2 bulan setelah itu kita harus berhadapan dengan Australia di laga penting penentuan. Ya kan? Terus filosofi bermain pun diganti, dirubah ya kan? Formasi dirubah, ya yang kita lihat kita dibantai abis di Australia. Dari situ aku pikir ini mah nggak bakalan. Dan ini berlanjut gitu. Trennya tuh menurun, Mas. Lalu itu dari sisi kita bicara timnas senior. Belum lagi kelompok umur. Ini kita bicara 2025 kan ya. Kelompok umur U23 yang tahun sebelumnya kita lolos sampai ke semifinal, di mana grup itu kita sama sekali tidak diperhitungkan. Kita mengalahkan Australia, Jordania, kita ngalahin Korsel, ya kan? Jordania, Australia itu sekarang 3-3-nya ini semua masuk Piala Dunia loh, ya kan gitu. Artinya bukan ece-ece yang kita kalahkan kan? Dan itu bisa dibuktikan gitu. Piala Asia senior itu juga yang lalu sudah oke, ini kita udah masuk 2027 masih lama ya, belum ini. Jadi kemarin di U23 nggak jelas juga mainnya. AFF U23 kita nggak bisa dapat juara juga padahal sudah main di GBK, ya kan? Mainnya juga kita lihat bukan masalah menang kalah juga, tapi permainannya juga nggak jelas, visinya nggak jelas. Aku bisa ngomong gitu karena aku nonton AFF itu aku nonton dari penyisihan sampai final tuh setiap pertandingan aku datang ke stadion. Wah, keren. Gitu loh. Jadi benar-benar ngikutin bagaimana mereka bermain. Itu benar-benar gak jelas banget, Mas. Buat AFF. Sorry ya. Gak apa-apa. Ini kan dari supporter. Belum lagi piala kualifikasi AFC U23. Aku gak ngerti kenapa kayak Mauro Silstra yang jelas-jelas cuma main FIFA Matchday, itu pun juga gak jelas mainnya ya kan. Sekelas Justin Hapner, Marcelino, Miliano Jonathan, kenapa sih nggak diperbantukan dulu di kualifikasi itu gitu loh? Toh itu cuma FIFA Matchday kan gitu. Dimana FIFA Matchday juga ternyata isinya juga nggak jelas juga gitu. Lawannya Taiwan, Libanon. Ya harusnya nggak perlulah mereka itu kan bisa diperbantukan di AFC U23. Aku bilang kenapa? Konsistensi kita supaya bisa tiap Piala Asia U23 lolos, itu kan yang kita butuhkan sebenarnya. Kita udah sampai semifinal. Oke lah, kita belum tentu juga bisa sampai semifinal lagi ya. Betul. Tapi at least konsisten untuk lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Seperti Thailand, Vietnam, itu kan mereka konsisten. Gitu loh. Itu enggak juga gitu. Ya tadi aku enggak ngerti kenapa kita harus dipakemin jadi 4-3-3 itu aku enggak ngerti. Dimana menurutku tuh materi pemain kita belum siap untuk itu. Ya terbuktilah kemarin tuh kan bisa lihat sendiri gitu permainannya. Menurutku ya. Ditambah lagi kemarin U17. Nah, hanya U17 saja jadi hiburan kita ya yang akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia, dan walaupun mereka kalah
tidak masuk ke babak knockout ya. Tapi setidaknya pencapaiannya lebih baik dibandingkan Seniornya. waktu 2023. Ya. 2023 waktu itu cuma dapat 2 poin di bawah Coach Bima Sakti dan itu pun pakai jalur tuan rumah ya kita Oh, iya, U17. Ini U17 kita lewat jalur kualifikasi dan bisa mendapat 3 poin dengan satu kemenangan lawan Honduras. Honduras juga bukan berarti di bawah kita sebenarnya gitu loh. Itu. Nah, kemarin kita lihat FIFA Matchday U23 ya kan, ya lawan Mali. Mungkin Mas nonton juga masih nggak jelas juga kita di bawah. Bukan sorry, Coach Indra Safri tidak jelek gitu. Tapi untuk ASEAN kayaknya beliau belum pas untuk di Asia sih. Ini kan kita kemarin ini kan nanti mau SEA Games ya mungkin ya. Tapi lawan kita kan ya bukan Asia lagi bahkan. Kan Mali, Afrika. Ya kemarin kita U17 kita juga kalah lawan Mali tapi masih ada perlawanan. Kemarin kita benar-benar belas nggak ngerti mau bermainnya arahnya kemana, ininya gimana. Kasihan Jenner sama Strick ya. Menurut aku. Ini saya ngomong dari kacamata supporter ya, bukan pengamat loh. Dari saya pemain juga, kalau ya seperti yang kita tahu kan di Liga 1 juga mungkin pelatih yang baru memimpin pertandingan 4-3 kali kalah udah diganti. Kalau buat saya sih mendingan jangan gitu loh. Maksudnya biar aja dia dulu sampai half season, baru season berikutnya kalau memang ada evaluasi season berikutnya ganti pelatih. Betul. Kayak kemarin menurut saya ganti Sintayong sama Patrick Kluivert juga terlalu cepat sih. Iya. Kita nggak belajar dari Jepang masalah. Iya, kalau dia bilang masalah bahasa, ya saya main bola juga di ruang ganti, pelatih saya rasa pemain-pemain juga bisa ngerti lah pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan universal. Jadi kalau alasannya bahasa menurut saya juga ya kurang juga sih, kurang Ini pas ada juga. cerita menarik nih. Jadi kan Mas Alfonso dulu pernah main di klub ya. Kemarin saya baru ngobrol sama salah satu pemain klub Bayangkara. Dia orang Argentina. Aku tanya, terus ternyata dia nggak bisa bahasa Inggris, Mas. Iya, memang rata-rata pemain yang dari Argentina, sometimes saya dari Brazil pun tuh mereka datang ke sini pun nggak bisa bahasa Inggris kan? Inggris. Mereka pakai Spanish kan? Iya, pakai terus udah gitu, Portugis kalau nggak salah tuh. Iya. Terus gimana kalian berkomunikasi gitu kan? Jadi ada salah satu temennya yang orang Brazil tuh bisa bahasa Inggris, jadi dia di translate. Iya. Artinya, terus di lapangan gimana? Ya kan bahasa bola itu beda lagi gitu kan? Maksudnya di lapangan bahasa bola udah bukan harus pakai mulut kan gitu. Artinya tadi ternyata berarti nggak ada masalah dong dengan bahasanya, nggak ada masalah. Nggak ada, selama pemain itu bisa mengerti taktiknya. Betul gitu. Kan taktik pasti disiapin di setiap hari latihan kan. Betul. Makanya kemarin kalau si Patrick ini dari saya ya sebagai pemain, kalau dia mengganti formasi dalam waktu yang singkat, nggak bakal jalan. Iya. Sedangkan Sintayong aja nyiapin formasi itu udah dari jauh-jauh hari. Betul. Sampai pemain paling kalau pelatih yang udah tahu formasinya ke anak-anaknya juga paham, dia cuma paling ngasih 1, 2, 1 sentuhan, 2 sentuhan, pasti anak-anak udah pada tahu. Iya. Jadi nggak mesti pakai bahasa lain enggak. Iya Ya juga. itu kan makanya sekarang kalau dipikir-pikir kan alasan yang dikeluarkan federasi itu kan alasannya terlalu mengada-ada sih Mas menurut aku sih. Iya. Gitu loh untuk kita supporter ya gitu. Akhirnya ricuh lah, gaduh kan. Ya. Melahirkan golongan ternak. Ternak Sintayong, ternak PK, ternak ET gitu kan. Itu akibat itu tuh jadinya kita jadi yang harusnya bola itu jadi alat pemersatu, akhirnya kita terpecah belah dengan adanya buzzer lagi gitu kan. Jadi ya menyedihkan sih. Itu karena semua tidak roadmapnya nggak jelas tuh Mas. Jadi PSSI nggak memulai roadmap yang seperti apa yang dia inginkan berapa tahun. Betul berkaca pada Jepang gitu. Roadmapnya jelas dan kita bisa lihat di webnya federasinya Jepang gitu ya. Bagaimana roadmap 100 tahun itu mereka bentuk gitu dan berkesinambungan. Jadi siapapun yang ketua federasinya itu akan melanjutkan. Udah ada pakemnya. Udah ada pakemnya. Kita tahu bahwa Jepang memulai itu tahun 90-an. Jadi target mereka tadinya 2092 juara dunia, mereka majukan jadi 2050. Gitu kan, mereka majukan. Tapi di tahun ke-30 seperti saat ini ratusan pemain Jepang sudah bermain di Liga Eropa. Nah, itu kan merupakan kebanggaan bagi Jepang gitu ya ketika pemain-pemain seperti Mitoma, Wataru Endo gitu kan itu bermain di klub-klub luar biasa di
di sana gitu ya. Dan yang kita mau sih pemain-pemain kita juga seperti itu, liganya dibaguskan, gitu, nggak cuma sekedar VAR gitu, cuma masang VAR, kalau ada duit ya bisa pasang VAR gitu kan, pelatihan berapa lama sih gitu kan, merasa dengan memasang VAR itu sudah memperbaiki liga, nggak juga gitu, masih banyak gitu liga-liga, masih banyak pemain-pemain kita yang nggak dibayar, masih banyak juga generasi muda kita nggak punya kompetisi gitu ya. Oke, caranya Coach Indra berhasil dulu merekrut dari 3.000 pemain gitu ya, pemain muda, tapi kan nggak seperti itu cara yang benar gitu. Dia tinggal ngelihat aja sebenarnya liga-liga generasi mudanya seperti apa. Kalau misalnya ini pilih pemain dari situ gitu, nah itu kan lebih efektif. Bayangkan juga pelatih-pelatih yang akan dikontak oleh PSSI saat ini untuk menggantikan Patrick Kluivert ya. Gitu pas ngeliat liganya, ya ampun liganya kayak gini. Terus gimana dong gue pilih Gimana gue cari pemainnya ya? Dapat di mana? Akhirnya ujung-ujungnya naturalisasi lagi. Nah kan terus targetnya tinggi gitu. 2030 kita masuk Piala Dunia. Kan berat gitu. Siapa yang berani? Saya rasa pelatih kayak yang nganggur sekarang deh kayak Jurgen Klopp. Itu juga mikir kalau jadi bukan karena takut dibully, bukan ya? Gue gak akan bisa nyelesain target. Iya, benar. Jepang itu ngalahin Brazil loh kemarin. Iya, Friendly match 3-2. Artinya apa? Ya itu kan akibat roadmap yang jelas. Betul. Dan blueprint yang jelas. Jadi blueprint target bahwa mereka harus juara dunia di 2050 itu ini lagi menjadi harus apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai itu. Bukan cuman masalah nanti Piala Dunia kita harus masuk Piala Dunia 2030, 2034 kan not only itu. Untuk menuju ke sana apa yang harus dilakukan federasi? Kemarin roadmapnya keluar cuma 3 halaman. Itu bisa diambil di ChatGPT loh. Betul juga sih. Kalau aku sih melihat gini Mas, masalah sekarang ini adalah, dan itu aku rasa juga masalah di Liga 1. Liga 1 itu kan biar gimana pun butuh pemain juga. Sekarang akhirnya ada kebijakan 11 pemain asing ya kan, 7 pemain di itu juga menurutku too much sih gitu. Karena akhirnya apa, kualitasnya pemain asing juga tidak terlalu bagus juga gitu yang masuk gitu. Karena zaman saya dulu masih main tuh asing tuh 3. Iya kan? Nggak gitu. bisa lebih. Jadi pemain lokalnya pun mendapat kesempatan jam terbang tuh lumayan. Bang Alfonso dulu bareng sama Bernardo Silva nggak ya? Bernardo Silva kayaknya bareng. Kayaknya bareng deh saya. Bareng ya. Kemarin dia ngobrol kan, dia lagi di Brazil tuh kan. Kemarin sempat ngobrol sama kita via live TikTok. Dia bilang daerahnya dia dulu pemain asing tuh cuma 3. Jadi klub juga bisa membeli yang benar-benar berkualitas gitu. Kalau sekarang kan akhirnya nggak ada juga parameter bahwa persyaratan tertentu bahwa untuk bisa main di Liga Indonesia misalnya harus minimal pernah main di, kan nggak ada, nggak jelas juga, kita nggak tahu juga aturan itu ya. Tapi masalah sekarang ini adalah bagaimana siapa mesin pencetak pemainnya, nggak ada, iya kan? Buat untuk liga pun juga tidak ada karena nggak ada liga-liga di usia dininya gitu, yang bisa dipakai untuk mencetak pemain. Beda sama Jepang. Jepang itu bahkan di sekolahnya liga SMA-nya ada, liga universitasnya ada. Berapa pemain timnas Jepang yang berhasil dari universitas. Ini nggak ada. Kita kan juga nggak jelas juga. Kita mau ngikutin gaya Eropa. Kalau gaya Eropa, akademinya diserahkan ke klub-klub ya, ke klub-klub. Jadi ada misalnya ada Manchester United usia U17 tuh ada kompetisinya. Atau kita mau pakai gaya Amerika. Amerika kan sekolah gitu ya. Kita lihat di basketnya sebelum masuk ke NBA ada NCAA gitu kan. Nah kita nggak jelas nih mau pakai yang mana nih. Gitu atau kan? mau pakai Uzbekistan. Nah kalau Uzbek itu kan dia pemain mudanya dijadiin klub sendiri Mas. Iya. Iya kan? Dulu tuh zaman saya ada namanya Liga U21 Super League dulu ada. Cuma sekarang kan dengan adanya EPA segala macem ya, mungkin EPA yang dipakai. Cuman saya juga kurang tahu tuh. Nggak, kalau siapa namanya, kalau Uzbek itu dia yang untuk persiapan Olimpiknya, jadi namanya klubnya pun namanya Olimpik. Jadi memang dia dipersiapkan untuk itu, dia dijadiin satu klub
lalu dia ikut berlaga di liganya mereka gitu loh. Jadi ini klub sendiri, jadi dibuat klub sendiri gitu. Jadi klub ini isinya pemain-pemain di bawah U22, lawannya senior-senior kan gitu. Jadi dia ikut berkompetisi di liga gitu. Ya itu yang dilakukan sama ya pelatihnya kan Timur Kapatse kan gitu. Nah tapi kita nggak jelas. Makanya itu diperjelas dulu deh. Investasi kita ini kebanyakan karena mungkin banyak politiknya ya. Jadi nggak berani berinvestasi yang benar sampai ke level grassroots. Jadi mereka lebih senang ke level elit ya kan, level timnas, level Liga 1 gitu kan. Tapi mereka lupa dengan itu. Terus akhirnya kita kehabisan pemain karena nggak ada mesin pencetak pemainnya. Gitu. Kita ngopi dulu, Mbak. Yes. Ini kopi kita dari Uang Mas. Wah. Ruang semangat merah putih. Siap. Kemudian nih harapan di tahun 2026 ini di mana nih? Tahun 2006 event internasionalnya hanya Piala AFF Senior. Harapannya apa nih? Kalau gue sih bagaimana mempersiapkan Piala Asia ya di 2007. Piala AFF oke gitu ya. Piala AFF oke sebagai pembuktian kita bisa nggak berbicara banyak di Piala AFF karena sejauh ini kan kita belum pernah mendapatkan Piala AFF ya. Sejauh ini kita belum pernah. Ini pembuktian bahwa apakah memang pemain-pemain diaspora kita ini mampu merebut AFF. Ini penting juga pembuktian. Lalu ya tapi lebih utama adalah Piala Asia. Bagaimana kita bisa mempersiapkan Piala Asia 2027 ya. Ini lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya PSSI ini masih kayak gini, saya masih nggak yakin karena ini buat benar-benar dipakai buat kepentingan politik dari seorang ET. Oke. Dari Amerika? Ya, 2026 itu tadi ya bahwa kita punya agenda AFF. Tapi buat saya tuh sebenarnya juara atau tidak juara AFF itu nggak penting-penting banget. Sorry ya, bukan gini. Untuk jadi juara AFF itu banyak faktor masalahnya. Mau sehebat apapun kita, sehebat apapun pelatih kita juga belum tentu kok bisa menjamin kita bisa juara AFF. Gitu ya. Iya kan? Gitu loh. Jadi AFF itu banyak faktor X-nya lah. Jadi kalau kita bisa dan kedua belum tentu pemain diaspora kita itu diizinkan oleh klubnya. Aku nggak tahu agendanya. Itu kan di luar kalender FIFA itu. Yes. Iya. Apakah agendanya berbarengan atau pas mungkin katanya mau diganti jadi pada saat jadi FIFA Iya masih FIFA Match Day ya. Tapi aku nggak tahu ya. ASEAN Cup. Mungkin ya. Nah tapi itu kan masih belum jelas ya gitu loh. Nah tapi buat aku ya itu kalau mau ya nggak apa-apa. Tapi itu gunakan saja pemain-pemain kita yang ada di Indonesia. Masa iya sih? Kalau cuman final-final aja mah pastilah. Nah kalau juara kita nggak ngerti masalahnya. Juara itu banyak urusan ya Mas, masalahnya gitu. Kita nggak bisa ngomong ya, jadi nggak bisa. Sekarang pertanyaan saya, siapa pelatih yang sudah pernah membawa Indonesia jadi juara AFF sampai Belum detik ada. ini? Iya sih. Apakah karena memang kita tidak mampu? Pasti enggak jawabannya. Mampu kok kita bisa bersaing, ya kan? Tapi masalahnya apa? Faktor non teknisnya yang banyak gitu. Jadi itu. Nah untuk 2027 ya kita lihat kita sudah di era Sintayong sudah bisa memasukkan timnas Indonesia ke Piala Asia otomatis, secara otomatis karena kita masuk ke round 3 kan kemarin. Tinggal dilanjutkan sama pelatih selanjutnya. Ya kalau masih bisa Sintayong lagi ya lebih baik. Tapi rasa-rasanya kayaknya kalau selama ketumnya masih Pak Erick Thohir masih rasa-rasanya berat. Kalau dari saya sih sebagai pemain, kalau manggil balik lagi Sintayong sih, lebih baik nggak usah deh. Mendingan kalau dari saya ya, nggak usah nyari ke Eropa deh. Cari aja pelatih Jepang yang udah pernah memang nanganin Piala Dunia. Betul, setuju. Kalau saya. Jadi, nah tinggal nanti di 2027 itu kita bicara bisa bicara banyak gak di Piala Asia dengan materi pemain kita yang menurutku materi pemain kita walaupun kita di ranking 1, 2, 3 sekarang ya 1, 2, 1, 2, 3 tapi materi pemain kita seharusnya sudah pantas di 100 besar lah kalau lihat dari materi pemain. Tapi tadi
katanya kan perempat final ya kita ditargetin. Jadi aku nggak ngerti mereka ini juga dasarnya ngasih target tuh apa gitu Mas. Aku juga nggak paham. Karena 2027 pemain-pemain kayak Jordi Amat juga kan aku rasa sudah umur juga ya. Tom Hai juga udah umur berapa gitu loh. Sementara pemain-pemain muda kita yang tadinya itu kita harap akan bersinar malah tidak pernah dipanggil lagi ke timnas. Terus sih salah. Ya kan? Siapa aja? Marcelino. Ya kan? Struik. Arhan. Asnawi. Nggak ada lagi yang dipanggil eranya kemarin siapa? Patrick Kluivert ya. Jadi menurutku ya kita lihat pelatihnya sekarang kita tuh susah Mas mau ngomongin timnas ini kalau timnasnya PSSI-nya sendiri nggak berbenah. Terutama masalah komunikasi publiknya, pola komunikasi publik mereka tuh bobrok banget sih. Menurut aku. Ini sorry deh ya ngomongnya agak ini tapi ini kan dari iya karena itu membuat Indonesia kan. Betul. Ketidakkonsistenan itu membuat supporter menjadi marah gitu. Akhirnya karena apa? Karena kita bingung sebenarnya mereka ini maunya apa gitu. Kita ini mau dibawa kemana gitu kan. Hari ini ngomong A, besok hari ini Exco ngomong A, besok Exco B ngomongnya untuk nyapuin yang dia omongin sama Exco A, mengklarifikasi. Misalnya kayak roadmap deh. Arya Sinulinga bilang ada roadmap, Pak Erick Thohir udah ada roadmap. Pak Marji bilang saya belum dengar tuh roadmapnya. Kan aneh. Itu kan mereka satu ini yang terbaru aja gitu ya. Gimana kita nggak mau minta revolusi gitu loh istilahnya. Nggak mau minta reformasi. Ya itu yang dilakukan teman-teman kemarin pada saat demo kantor PSSI kan. Oke. Terus apa nih pesan dari supporter untuk Pak Erick Thohir dari Abang? Mundur lah. Oh itu pesannya itu ya? Iya. Itu aja mundur. Lalu PSSI harus tempatkan orang-orang yang benar-benar mencintai sepak bola, tidak ada ini politik ya, bahwa ini sebagai target politik atau apa. Ini harus diisi orang-orang yang benar-benar ingin sepak bola Indonesia maju. Gitu. Itu sih yang kita inginkan. Gitu. Dari Mbak Erika? Aku cuma mau mengingatkan saja untuk ketum federasi dan jajarannya. PSSI itu sepak bola itu bukan milik federasi. Bukan milik ketum, bukan milik perorangan, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Dan sepak bola itu adalah alat pemersatu kita, bukan malah jadi alat pemecah belah. Ya kan? Selama ini kan itu hiburan kita. Betul. Jadi tolonglah siapapun nanti yang menjadi pengurus federasi ya. Mulailah bangun ekosistem sepak bola Indonesia yang benar gitu. Bukan cuman menjadikan sepak bola ini komoditi untuk dijual secara marketing dan sales gitu loh. Supporter juga supporter ini bagian dari ekosistem sepak bola tersebut. Betul. Bukan hanya komoditi yang dipakai untuk suruh kita, kalau kita kritisi yang ditanya udah beli jersey atau belum gitu kan. Klasik banget itu ya. Enggak, itu aku nggak ngerti bagaimana, aku nggak ngerti deh. Itu soalnya beliau itu kan kemarin itu kan adalah Exco Komtab Media, di mana urusan external relation itu harusnya beliau. Aku nggak ngerti bagaimana kita mengkritisi sepak bola lalu kita disuruh beli jersey, gitu loh. Ya akhirnya kita tuh dianggapnya IQ 78 Mas gitu loh supporter. Jadi tolong jangan remehkan juga supporter. Karena supporter ini kita beli, kalau PSSI federasi mengurus sepak bola itu pakai uang negara Mas. Ya, baik itu sponsor dari BUMN dan sebagainya itu tetap pakai uang negara. Kalau kami supporter datang beli tiket, beli jersey, beli merchandise itu pakai uang pribadi loh. Bukan uang negara, bukan federasi yang biayain kita untuk beli bikin typo, belum bikin tifo lagi ya kan. Itu bikin tifo itu ratusan juta Mas, teman-teman Ultras LGI itu kalau bikin tifo ratusan juta. Emangnya dibayarin? Kan enggak. Gitu loh. Jadi tolonglah hargai, karena pemain sepak bola itu menurutku ya ada 3. Ada pemain dan pelatihnya. Mas Alfonso pernah main dan pelatih, tapi kalau tidak ada perangkat permainannya nggak akan bisa ada pertandingan juga. Ada pemain pelatih, ada
perangkat pertandingan, nggak ada supporter. Iya. Apakah enak main kayak gitu? Nggak enak sih kalau nggak ada Iya supporter. kan, pasti Kan nggak. ngebayangin waktu COVID kan, Nah. waktu COVID nggak ada Kayak supporter. laga amal. Waktu kita yang babak playoff untuk Olimpiade kan Iya. itu main tertutup, ya kan. Makanya kenapa supporter tuh dibilang pemain ke-12, energinya itu loh Iya. yang membuat berbeda kan. Iya. Nah ini artinya ini menjadi elemen penting dalam sebuah ekosistem sepak bola. Jadi jangan diremehkan juga gitu. Terus jangan diadu-adu lah supporter ini. Kita sudah sampai capek kita mempersatukan diri dari berbagai macam klub kan. Kalau udah di timnas kita nggak ngomongin klub. Iya. Ya kan, yang tadinya supporter sama supporter bisa saling berantem, begitu kita dukung timnas selesai, ntar nanti dulu deh urusan itu, kita dukung timnas dulu gitu kan. Itulah alat pemersatu, unity kan Iya. gitu. Nah, tolong itu juga jangan dibuat gaduh lah gitu loh. Ini kan kegaduhan ini semua akibat dari pola komunikasi publik yang buruk dari PSSI. Betul. Nah, itu perbaiki. Belum masalah edukasi terhadap supporter gitu kan. Iya. Di supporter klub ini harus diedukasi, bukan malah melakukan edukasi tapi di hotel bintang 5 gitu kan. Yang kejadian seperti itu gitu. Yang kita ngelihat bahwa edukasi supporter diadain di bintang 5. Kalau misalnya pimpinan komunitas klub gitu ya, walaupun itu Jackmania ataupun Viking, saya pun pernah atau ngadain Edukasi. podcast ini Deki sama Kang Heru. Nggak masalah kalau di situ, kalau pimpinan komunitas. Tapi kan yang bermasalah tuh di grassroots. Ini yang nggak pernah diurus sama PSSI gitu. Itu masalah supporter, belum masalah-masalah lain. Tapi bukannya ada PNSSI ya? Ah, Presidium Nasional Supporter Seluruh Indonesia. Kalau nggak salah waktu itu dibentuk setelah kejadian Kanjuruhan, itu untuk mengedukasi supporter-supporter supaya tidak saling ini Nah, lagi gitu. Yang aku dengar sih itu juga ngelakuin edukasi ke ini juga di hotel, Mbak. Ah, oke. Sekarang Mas Alfonso pasti belum pernah dengar PNSSI. Nggak banyak Belum yang pernah, tahu. iya, itu ngadainnya saya berapa kali diundang. Ayo ngadain edukasi di mana? Di hotel ini, di ini. Ya ampun, ngadain di hotel. Nggak bakal kelar. Yang Seperti datang itu sih. pimpinan-pimpinan aja, gitu Siap. aja. Oke, sahabat bicara bola, followers bicara bola, nanti kalau mau nambahin, mungkin ada pesan-pesan untuk federasi. Saya yakin followers di federasi sana pasti nonton, karena saya sempat ketemu beberapa Ya. beliau-beliau dan beliau juga menonton. Mungkin sahabat bicara bola atau followers bicara bola bisa nambahin sebagai supporter, sebagai pecinta timnas kita ya, bisa komentar nanti di channel YouTube-nya dan pasti mereka akan baca. Mudah-mudahan ada perubahan yang baik untuk tim nasional kita ke depannya. Bisa masuk Piala Dunia dari kelompok usia bawah deh sampai senior. Sukses semua ya. Amin. Mbak Erika terima kasih Sama-sama, sudah Mas datang ke Alfonso, sini. terima kasih. Bang Indro Terima thank you kasih. banget. Sama-sama. Semoga sukses terus. Iya. Siap. Bisa memberikan edukasi yang terbaik lagi buat supporter supaya bisa lebih menyatu, support timnas terus sampai masuk Piala Dunia. Baik. Amin. Amin. Oke, sahabat bicara bola, saya dari Bicara Bola, Alfonso Kelvan undur diri. Bye bye.